Eh, Mohon izin Bapak Ibu, sembari saya nyiapin apa namanya teknisnya, eh, screen saya kelihatan nggak? From plagiarism to academic excellence. Kelihatan Ibu. Oke, oke, kasih Pak. Sama-sama Bu. Kemarin informasi dari Mbak Dea, memang untuk 20 itu eh, diundang itu untuk semua civitas yang ada di kampus Bapak atau gimana Pak? Hmm, betul Bu, untuk semua. Kami sudah kirim daftar undangannya ke Bu Dea Bu. Oh Ya ya, betul. Eh, untuk mengikuti kegiatan hari ini. oke. Kalau Pak Arif sendiri dari bagian apa Pak? Mohon maaf. Saya dari Sekretaris LPM Bu. PPSM. Sebentar Bu ya. Oke. Pak, berhubung udah jam 1:10, nggak Iya, apa kita sembari aja ya Pak ya, sembari nunggu iya, rekan yang lain ya Pak ya. iya, iya, betul Bu. Boleh. Oke, baiklah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, itu bisa bikin AI ya Pak ya? Itu Pak Denny Bu, Kepala LPM. Ada ini, iya keren-keren. Goyang-goyang soalnya kan. Sampai kita di gambar itu loh Pak. Iya. Oke, Bapak-bapak, perkenalkan nama saya Bu Nanda atau Mbak Nanda biasa dipanggil, selaku account eksekutif dari tim Turned Indonesia di bagian New Business. Jadi saya sama Mbak Dea itu kita sama-sama tim yang membantu customer atau calon customer lah ya, yang belum berlangganan Turnitin. Nah, pada saat sudah konfirmasi berlangganan, nanti saya hand over ke Grow Team. Nah, selama berlangganan inilah nanti tim ini yang akan menggawangi Bapak Ibu, menjaga Bapak Ibu dalam penggunaan account Turnitin. Nah, pastinya kita akan memberikan training. Untuk saat ini kita menyediakan training itu untuk akun administrator, terus hari berikutnya nanti baru account instructor. Nah, dari saya sih mau perkenalkannya singkat aja ya Pak ya, karena sepertinya kan hampir semua kampus sudah paham Turnitin. Cuman di sini saya mau sedikit jelaskan lagi bahwa Turnitin itu sebetulnya nama perusahaan. Nah, untuk produknya sendiri macam-macam, ada Feedback Studio, terus ada Similarity, terus kita punya IT Ticket.
Nah, fokusnya untuk pengecekan sih, personality kita, menjaga plagiarism pada karya tulis keasliannya ya, Bapak Ibu ya. Eh, Kira-kira dari saya cukup, mungkin bisa dibantu dengan perkenalan dari tim Bapak dan kebutuhannya seperti apa, sama saya juga pengen tahu total mahasiswa ini kira-kira berapa, karena kadang nggak update ya di RDT ya, di PDDT. Oh, iya, 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 iya. silahkan. Hmm, iya, Bu. Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, mohon izin Bapak dan mungkin yang lainnya masih dalam proses masuk ya, Bu Yunanda ya. Ya. Mohon izin, perkenalkan nama saya Arif Fajar Prasetyo dari Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Subang. Mm-mm. Hmm, ya, dalam hal ini beberapa memang ada undangan yang sudah disebar. Itu di sini juga ada Kaprodi, ada Pak Dadan, Kaprodi PJKR, kemudian ada Pak Cecep Jatnika, itu koordinator SPME Universitas Subang, kemudian ada Kabiro Humas, kemudian ada Kabak Akademik, kemudian ada Kepala Unsupres, kemudian ada bagian dari LPPM, dan seluruh Kaprodi mengikuti Zoom ini, Bu. Oke. Mungkin untuk hari ini Mm-mm. kami lebih kepada ingin mendengarkan presentasi begitu ya Bu ya, dari undangan presentasi dari Turnitin itu sendiri, Mm-mm. agar kami juga lebih mengetahui lebih jauh mengenai Turnitin ini. Oke. Mungkin begitu Ibu dari kami. Nanti mungkin ada tambahan dari Kepala LPM, mungkin nanti masih sedang rapat Ibu. Bapak Begitu. EA. Iya betul, iya. Iya, Begitu Ibu Yunanda. Mohon. baik. Terima kasih Hmm. atas Ya, perkenalannya. Terima kasih ya, buat Pak Dadan, Pak ya. Dedi, terus Pak Cecep. Pak Cecepnya ada dua ya. Hmm. Mungkin Oke. pakai dua akun sepertinya Bu. Ya, baik Pak. Jadi di sini kenapa saya tanya? Saya pengen tahu juga Pak, selama ini kalau di kampus Bapak, kenapa saya tanyakan ini? Agar saya tahu pada saat saya memberikan presentasi itu kira-kira mana yang lebih pas gitu loh. Pak ya, mohon izin. Kalau saya boleh tahu selama ini apakah pernah ada pengecekan untuk karya tulis, baik itu artikel atau skripsi mahasiswa mungkin Pak? Atau di LPPM sendiri gimana? Mungkin Pak Denny bisa dibantu untuk menjawab. Bu Yunanda, ini Pak Denny sudah hadir tadi sedang rapat. Udah nggak AI lagi? Beliau ya kepala LPM. Ya, ya. Selamat siang Iya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya Ibu betul jawab mengenai Turnitin ini memang di Unsub ini ibaratnya belum diwajibkan, tapi mungkin ada beberapa prodi yang memang secara mandiri. Memang hasil kemarin pun ngobrol-ngobrol terutama dengan unit terkait memang belum ada atau mewajibkan Turnitin ini di kampus kita Ibu. Makanya kemarin laporan ke Pak Rektor itu silakan saja apa mungkin apakah intinya apakah ada hal yang menarik tentang penawaran dari Ibu seperti ini yang nanti bahan laporannya dapatkan kepada pimpinan Ibu. Oke. Mungkin Kalau itu jumlah mahasiswa berapa ya Pak totalnya? Tadi berapa? Kurang lebih aja. kurang lebih itu sebetulnya ada di 5.000 Bu, cuman yang aktif itu di Unsur itu ada 3.000-an Bu. 3.000-an. Oke, kenapa saya tanya? Karena gini Pak. Turnitin itu kalau di kampus kebanyakan menggunakan feedback studio ataupun item ticket. Apa perbedaan feedback studio sama item ticket itu adalah feedback studio ini lebih berfokus kepada pengecekan similarity pada karya tulis mahasiswa. Dan pada saat menggunakan feedback studio ini, akun yang diterima adalah administrator. Terus nanti administrator memilih siapa saja instruktur atau dosen-dosennya, dan baru nanti account untuk student. Nah, di sini student yang bisa submit paper dan dosen-dosennya yang akan memeriksa hasil dari similarity-nya, pengecekannya. Nah, untuk produknya sendiri di sini kita ada feedback grading, itu bisa memberikan apa namanya feedback ke studentnya apa yang harus diperbaiki. Ini lebih banyak digunakan di sekolah sih. Biasanya feedback studio yang OC itu nggak pakai feedback grading. Terus di sini juga ada ITSI letter untuk membantu
perbaikan dalam berbahasa Inggris. Nah, ini juga jarang dipakai. Jadi kalau Feedback Studio hanya pengecekan similarity aja itu kita sebutnya OC. Nah, seperti itu. Nah, untuk item tiket, dia data pembandingnya lebih besar daripada Feedback Studio. Nah, kalau kita lihat di sini data pembandingnya itu di sini sama-sama kita ada internet, sama juga ada Scholarly Publication juga ada. Terus student papernya di sini ada di Feedback Studio karena memang fokus ke student paper ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak. Terus kalau di item tiket ini ada data pembanding untuk request disertasi, terus tesis, mahal repository. Terus juga kalau misalnya kita mau submit paper buat Scopus gitu ya Pak ya. Terus apa Siska gitu. Ini kita bisa pakai item tiket. Jadi memang kebanyakan di sini digunakan di LPM dosen-dosen karena memang data pembandingnya lebih besar daripada yang ada di Peter Studio untuk mahasiswa. Nah, kita juga ada exclude-nya, terus bisa kita pilih kira-kira yang termasuk similarity atau plagiat, ini yang mana kalau tidak termasuk kita bisa kecualikan, jadi tidak terhitung. Nah, kalau saya boleh tahu, Pak, di kampus Bapak punya LMS-nya nggak kayak model gitu? Kalau LMS ada Bu di kita Bu. Oh, namanya apa, Pak? Mohon maaf. Namanya Buat sendiri atau yang pakai kayak model kanvas gitu, Pak? enggak, kita buat sendiri Bu. Oke, namanya in-house ya, berarti ya. Ya. in-house, oke. Karena kalau misalkan yang misalnya menggunakan model, itu bisa kita integrasikan. Nah, tapi kalau misalnya buat sendiri, integrasinya itu dikenakan biaya integrasi sih. Jadi kebanyakan kampus-kampus itu lebih direct aja langsung nggak pakai LMS-nya. Seperti itu. Nah, agar lebih jelas, Pak, saya izin untuk memberikan demo pertama item tiket dulu ya, Pak ya. Boleh Bu. Oke. Untuk item tiket sendiri, ini tampilannya seperti ini, Pak. Apakah kelihatan screen saya? Ada Bu. Oke. Nanti kalau seandainya nih ya, amin ya, amin dulu. Universitas Subang suatu hari nanti berlangganan. Ini bisa kita tulis di subdomainnya Universitas Subang itemticket.turnitin.com. Nah, kalau Feedback Studio ini, kita tidak menghitung submission. Jadi berapapun total penggunaan, selama penggunaannya itu di lingkungan Universitas Subang, itu kita apa namanya masih bisa kita toleransi. Jadi mau 1.000 paper setahun, 2.000 paper. Feedback Studio ini kalau misalkan nggak pakai apa namanya nggak pakai Grammarly, terus hanya khusus similarity-nya aja ya Pak ya, untuk pengecekan similarity-nya aja. Kita kurangin fiturnya jadi kayak KFC itu loh Pak, ada paket ayam panggang gitu, misalnya ayam, terus burger gitu ya. Kalau ayam sama burger itu namanya Feedback Studio. Jadi kalau misalnya tidak pakai fitur-fitur yang lain yang dianggap tidak dibutuhkan, hanya butuh pengecekan similarity-nya aja, karya tulisnya aja, nggak butuh komen-komen misalnya dari dosennya ke siswanya, kita sebut namanya OC, Originality Check. Jadi perbedaannya bisa Bapak lihat sini feedback studio, tapi tampilannya sama nanti. Nah, untuk yang pertama ini saya demokan dulu yang Turnitin item ticket. Yang dimana fokusnya lebih ke eh, karya tulisnya dari dosen-dosen atau para publisher ya. Atau juga untuk Bapak Ibu yang biasa membuat artikel ataupun jurnal. Nah, ini tampilannya username-nya, terus passwordnya. Nanti saya bisa masukin password saya. Itu kita tinggal sign gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi sebelah kiri ini ada home, di mana ada kita launch folder kita di sini. Terus kalau di sini ada user, usernya nanti adminnya bisa kayak saya kan di sini akunnya admin, usernya itu instrukturnya siapa aja. Nanti kita bisa add di sini Pak. Misalnya mau berlangganan 1.000 submission per tahun. Jadi kalau ini kan dihitungnya per submission ya Pak ya. Nah kalau yang Feedback Studio itu per student up to 1.310 student. Nah, kalau untuk item tiket ini nanti kita bisa add misalnya di LPPM siapa yang pegang, terus di fakultas, di prodi, atau mungkin satu di perpustakaan. Nah, ini pending user ini kalau misalkan kita sudah add tim kita tapi belum mengaktifkan akunnya.
Nah, kalau di aktif ini misalnya ternyata eh, Pak Arif sudah selesai proyeknya buat artikelnya, terus tidak diaktifkan lagi, mau diganti orang lain. Jadi nanti akan tampil di sini ternyata ada historinya di sini. Untuk grup ini kita bisa buat kalau saya bikin grupnya NBT New Business Team. Bapak Ibu nanti Bapak-bapak sebenarnya bisa bikin juga misalnya LPM, perpustakaan. Nah, ini untuk settingannya saya kira saya pilih hanya bahasa Inggris aja sebenarnya bahasa planet lainnya saya nggak paham ini. Terus ada integrasinya. Kalau direct nggak perlu, statistik penggunaannya. Nah, di sini lisensi. Yang perlu diingat dari administrator adalah untuk mengecek ini terus. Jadi penggunaan item tiket, kalau saya kan 1.000 nih. Sebentar ini belum tampil, kenapa ya? Lisensi saya nanti tampil di sini. Coba saya tutup dulu ini. Oke, harusnya di sini tampil ya Pak. Misalnya saya pakai 90, terus miring 1.000. Jadi artinya saya sudah pakai 39, contohnya nih ya Pak ya. 39 dari 1.000 submission saya yang saya request. Nah, submissionnya itu maksudnya misalnya Bapak satu kali upload paper. Kita hitungnya satu. Ternyata Bapak harus revisi lagi nih Pak. Berarti kita hitung 2 kali. Jadi 2 submission. Sampai 1.000. Jadi ini adminnya perlu ngecek terus kalau udah mau habis perlu ditambahin apa enggak. Terus misalnya udah bulan Desember, ternyata pemakaian baru 800, sayang kan 200-nya ya. Jadi harus segera digunakan sebelum masa langgangnya habis. Baik, saya kembali ke home. Di sini tampilannya seperti ini. Universitas eh, Subang. Tadi saya lagi meeting sama Wilodra, jadi saya buatkan folder di sini. Saya bisa bikin folder nanti dari sini, misalnya Universitas LPPM-nya aja ya, LPPM, LPM atau LPPM biasanya Pak namanya Pak, LPM ya, LPM, Bu. LPM Universitas Subang. Saya anggap ini adalah akun di sini Universitas Subang ya Pak ya, tapi folder saya berarti sini LPM-nya, ya toh. Saya add di sini, terus saya bisa edit kalau saya mau ganti nama. Terus kalau saya pengen pindahkan ke folder yang lain juga bisa, misalnya mau digabungin dengan perpustakaan atau prodi bisa di sini nanti. Terus kalau misalkan mau di-share ke tim yang lain, tinggal kita klik aja alamat emailnya, kita invite selama itu udah terdaftar. Terus kalau misalkan saya ingin upload, ini bisa melalui dalam folder ini atau langsung dari sini. Di luar folder juga bisa. Nah, kebetulan akun yang saya pegang ini akun administrator. Nah, saya kasih contoh. Untuk upload paper ini, ada 2 pilihan. Repository comparison, artinya satu kali upload dibandingkan dengan semua repository, atau doc-to-doc comparison. Nah, doc-to-doc comparison ini adalah satu dokumen atau karya tulis dibandingkan dengan sampai 5 dokumen lain. Jadi kalau contohnya skripsi nih Pak, kadang dosennya bilang kayaknya skripsi ini sama dengan karya tulis siswa mahasiswanya di semester sebelumnya, contohnya. Jadi nanti dibandingkan kira-kira ada kesamaan apa enggak. Nah, kalau zaman saya kuliah sampai sekarang pun masih ada ya Pak jasa joki ya, jasa yang yang membuat skripsi itu nanti itu bisa dibandingin satu dibanding misalnya skripsi saya ke si bapak ternyata kita sama-sama di joki yang sama nih itu bisa kedetek nanti. Oke, nah saya coba yang satu dulu ya Pak ya, kita coba satu. Nah, untuk kita upload paper kita ada persyaratan unggahannya itu apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini unggahannya itu sebentar. Unggahan tidak melebihi 200 MB, setiap file harus 100 MB atau kurang berisi teks minimal. Jadi kalau misalnya teksnya cuma 10 kata, 20 kata itu saya nggak bisa ngedeteksi. Terus panjang kertas maksimum diizinkan sampai 800 halaman. Nah, ini buat menghemat, Pak. Saya bukannya mau mengajarin ya. Kan kalau misalnya kita mau iris submissionnya 1.000, kita bisa bikin artikel itu misalnya satu judul, kita bikinin PDF aja. Kita gabungin berapa artikel. Jadi kan sekali upload 3 artikel. Jadi kan bisa lebih irit ya untuk 1 tahun.
Nah, karena kapasitasnya itu mengizinkan sampai 800 halaman. Atau kita bisa pakai file zip tidak melebihi dari 200 MB. Terus jenis file yang didukung ini yang seperti tertampil di sini. Jadi kalau Bapak screenshot, ada gambar Jepang kayak gitu, dia nggak bisa. Nah, sampai di sini, terus kita upload papernya. Ini yang single upload ya Pak ya, bukan satu dokumen dibandingkan dengan dokumen lain. Kita pilih contohnya paper yang ini, contoh. Misalnya Pak Arif, namanya Pak Arif. Pura-puranya nih papernya Pak Arif. Oke. Nah, untuk proses dia upload ini dan pengecekan nanti tergantung dari internet dan berapa banyak kata atau halaman paper yang Bapak upload. Kalau misalnya dia sedikit, dia lebih cepat. Terus kalau misalnya lebih banyak, ya sedikit banyak ya. Sedikit lama, itu bisa tergantung. Jadi tergantung dari jumlah papernya, berapa halamannya, berapa katanya, terus sama jaringan internetnya di sini. Kita tunggu sebentar. Oke. Itu sudah lihat Pak tampilannya ada 44% nih Pak Arif nih. Kalau misalnya di kampus Bapak hanya 20%, berarti seniority Bapak ini harus dikurangin. Artinya Bapak harus revisi lagi. Kalau misalkan sudah kita lihat 44% ini, tapi kita harus cek dulu. Jadi tetap eh, Turnitin menyediakan tools Bapak Ibu semuanya nanti yang akan sebagai pilotnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini ada 44%, kita lihat dulu fiturnya di sini. Udah dibandingkan dengan internet. Kalau nggak perlu dibandingkan dengan internet, kita unklik aja. Tapi ini seharusnya dibandingkan. Kalau kebutuhannya untuk jurnal, berarti ini kan harus diklik. Nah, ini ada cross-ref, berarti data pembandingnya kita menggunakan data dari cross-ref juga. Karena kenapa? Karena Authenticated Turnitin ini bekerja sama dengan cross-ref. Jadi kita punya data banknya. Nah, untuk submitted paper, ya kita harus. Nah, untuk exclude ini, kalau kira-kira ada bibliografi, perlu nggak di-excludein? Dikecualikan ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak dihitung similarity-nya. Kita bisa klik di sini. Ada kok citizen, terus yang paling penting itu adalah kata di sini. Kalau kata di sini 8 berurutan paling kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitungannya 8. Biasanya di sekolah sini. Nah, kalau misalkan yang mau 20 kata, kalau kampus biasanya 20. Ini langsung turun dia overallnya seniority-nya 20. Atau sekolah 20, kampus 8. Nanti tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita juga punya fitur komen, misalnya contoh sini abstrak. Tolong dikembangkan lagi, misalnya kita bisa komen di sini. Eh, kita bisa komen di sini juga. Nah, terus Bapak Ibu kalau kita sudah lihat di sini, ini similarity-nya, di sini ada AI. Jadi kalau misalnya ordernya item ticket aja, dapatnya item ticket aja. Tapi kalau plus AI, ini kita akan tampil fiturnya. Nah, fitur AI ini hanya digunakan untuk pengecekan paper dalam berbahasa Inggris. Jadi ChatGPT yang berbahasa Inggris, kalau pasti bisa kelihatan nanti di sini terindikasi misalnya yang warna biru ini. Itu bahasa belum ada. Jadi kebanyakan yang request item tiket ini adalah kampus-kampus masih belum pakai AI sih. Kecuali yang ada fakultas bahasa Inggrisnya, yang fokus ke bahasa Inggris. Terus kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini tidak termasuk dari similarity, kita ekskluskan aja di sini. Nah, dia akan berkurang. Atau misalnya menurut Bapak Ibu udah ngelihat nih di sini, ini tidak termasuk, berarti kita eh, tidak tampilkan. Dia akan berkurang lagi di sini. Misalnya di sini undang-undang, terus misalnya sudah ada narasumbernya Bapak Ibu ya, misalnya narasumber eh, dari Ki Hajar Dewantoro, misalnya halaman sekian. Nah, itu atau peraturan dari pemerintahan itu saya kira sih tidak termasuk plagiarisme ya, tidak mencuri. Nah, tidak hanya mungkin saja eh, memang sudah ada di database di mana-mana atau dari ayat-ayat kitab suci Al-Quran atau Alkitab gitu ya. Itu kan tidak termasuk ya Bapak Ibu, tinggal kita ekskulkan aja. Jadi kita tinggal ekskulkan dari sini ataupun bisa dari sini.
Nah, ini bisa dikembalikan lagi. Yang sudah kita inputkan ini, kita bisa inputkan lagi. Kalau ternyata, oh ini termasuk nih, kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Baik, untuk fitur yang bergambar bendera ini, saya kira kan anak-anak sekarang udah canggih banget nih, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini tulisannya sepertinya tampilannya tuh biasa aja. Kayaknya bersih kayak kayak kartus biasa. Tapi kalau kita klik flag di sini, saya refresh lagi. Di sini ada satu, ini tanda apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini tanda, dimulai dari sini. Di sini kan tulisannya bersih nih Bapak Ibu ya, tidak ada kayak simbol-simbol yang mencurigakan. Kalau kita klik di sini, dia akan tampil. Ini biasanya mahasiswa gunakan atau ya oknum tertentu yang menggunakan untuk mengelabui hidden text kita sebutnya. Jadi dia berharap agar tidak terdetek. Nah, saat ini kan kita punya fitur ini yang bisa ngedetek tulisan-tulisan yang diwarnain atau ditempel-tempel seperti ini dengan tinta warna putih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Lanjut dulu aja, Bu. Oke. Nah, pada saat kita sudah selesai melakukan pengecekannya, oh ya saya mau kasih lihat nanti tampilan new. Ini nanti tampilannya bisa klasik. Yang kalau yang tadi klasik tampilannya. Tapi kalau pengen yang lebih yang new nanti akan tampilan kita yang untuk ke depan itu akan seperti ini Bapak Ibu. Fiturnya sama fungsinya, hanya saja nanti tampilannya lebih modern seperti ini kostumnya, flagnya ada di sini, AI-nya lebih simpel. Nah, saya kembalikan dulu ke klasik. Kalau kita mau download di sini, kita bisa kirim filenya itu via email, atau kita download, atau kita print. Nah, pada saat kita download itu nanti tampilannya seperti ini. Bapak kalau ada contoh paper boleh WA ke saya ya, Pak. Nanti kita cek bareng-bareng. Misalnya Bapak-bapak ada contoh paper, satu paper nih pengen dicoba, pengen dicek nih. Kalau misalkan ada nanti saya cekin, kita cek bareng-bareng nomor WA saya. Mas Arif ada, Mas Arif? Iya. Bapak aja boleh, misalnya apa? Ibu Arista mungkin mau atau Ada Ibu Pak. Oke, boleh. Filenya bebas, Bu. Bebas selama nanti sesuai dengan ini. Oh iya. Ya, sembari nunggu Bapak, saya lanjutin ya. Pada saat kita sudah download tadi udah download belum sini ya dokumennya kita download. Oh sudah, ini hasilnya. Nah, untuk tampilan hasilnya seperti ini. Jelas jadi dia ada paper name-nya, autornya siapa, Pak Arif, terus kata yang dihitung, karakternya, ada berapa halaman, ukuran size dari filenya sendiri juga ada, disubmit kapan dan diceknya kapan. Nah, bisa dilihat similarity ada 10, ini 8% dari internet database. Jadi kita bisa lihat kayak ini ya Pak ya, misalnya di sini nih, kita bisa klik di sini. Dari mana data-datanya ini. Oh, berarti ngambilnya dari sini, ini database-nya. Terus kita mau lihat yang ini juga, bisa diklik di sini juga untuk pengecekan. Jadi gimana pun tetap Bapak Ibu yang menjadi partnernya. Tampilannya sampai ke bawah nanti kelihatan juga apa namanya hasil di bawahnya yang dieksplorkan apa saja, terus source-nya apa aja yang dieksplorkan, ada warna-warna di sini ya. Untuk warna-warna sendiri ini kita ada artinya sih. Tidak ada teks yang cocok, satu kata untuk 24 style yang cocok, kuning. Nanti pada saat training nanti diinformasikan lagi ini merah, 75 sampai 100% teks yang cocok. Nah, ini contoh paper yang dicek menggunakan item ticket. Sebelum saya lanjut ke Turnitin OC atau Feedback Studio, kira-kira di sini ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu? Sembari nunggu Pak Arif juga kasih papernya. Pak Arif nanti kalau udah kasih tahu ya Pak. Saya silent soalnya WA saya. Belum kayaknya ya.
Lanjut aja ya Bu ya, supaya nanti perbandingannya apa Bu? Oke. Saya tutup ya Pak ya, kalau saya anggap sudah paham ya Pak ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, tinggal WA saya, nanti kita bisa koordinasi lagi. Nah, ini tune it in, item tiket. Selanjutnya kita beralih ke tune in video, atau nanti bisa saya sebutkan juga namanya tune in originality check. Perbedaannya apa? Tampilannya sama, hanya saja fiturnya yang dikurangin. Oke, tampilannya ini nggak sama kayak Turnitin item tiket. Dia masih lebih klasik. Jadi ini kayak awal mualanya Turnitin. Ada berawal. Oke, bisa dilihat nggak Pak? Oke Bu. Oke. Kalau Turnitin Feedback Studio atau OC, ini ada 3 apa? Administrator, instruktur, dan student. Nah, kalau saya di sini tampilannya adalah apa? Instruktur, administrator. Nah, ini tampilan untuk instruktur. Instruktur ini nanti tugasnya adalah membuat-buat kelas. Bu, bentar ya Bu ya, agak ini bocor. nggak jelas soal ibunya. Kenapa, Pak? Bentar, nggak jelas soal ibunya. Lagi ini ya. Oh, iya. Udah di mute. Mau saya bantu mute dari sini? Saya mute semua ya. Ya, boleh Bu. Maaf ya Pak Cecep. Nggak boleh marah. Nah, kalau ini udah bener ya, udah ya. Nah, ini kalau kita mau membuat kelas, ada kelas tipenya standarnya apa atau ke master, akan dijadikan master atau sebagai standar, nama kelas, enroll key-nya, startnya mulainya kapan, terus kita submit, misalnya mau sampai tahun 2025 juga bisa, 1 tahun, kayak gitu. Nah, ini contoh kelas yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Contoh kelas ini misalnya perusahaan Bayangkara. Nah, di sini jangan lupa kita dalam membuat ini ada settingannya, kelas kita itu judulnya apa, terus nilainya nanti berapa, terus kapan mulai kelas ini, terakhir kapan buat mereka upload papernya, bisa sampai tanggal 31 Desember, paling lama tanggal 29, terus repositori atau enggak repositori. Kalau misalkan ada instruksi bisa ditulis di sini. Eh, untuk due date-nya kita biar boleh kapan diperbolehkan atau enggak, similarity report-nya juga siswa bisa ngelihat apa enggak, bisa kita atur di sini semuanya. Nah, untuk katanya mau dihitung kayak tadi ya 20 atau 8 boleh dipilih di sini, exclude-nya apa. Nah, untuk ini saya kira sih kita nggak perlu apa namanya menggunakan feedback apa namanya komen-komen untuk papernya siswa. Biasanya kalau kampus jarang sih, tapi kalau mau menggunakan juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh paper yang sudah disubmit oleh student. Jadi yang bisa submit paper adalah student. Tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini tampilannya, ini ada 3, warna biru, warna merah, terus ada warna yang hitam ini ya, bercampur AI. Saya kasih tahu dulu, kalau menggunakan ini komplit semuanya, sampai sini, ini namanya Turnitin Feedback Studio. Jadi, mendapatkan akun student juga. Kalau misalkan dari sini, di sini ke semua sampai ke AI, namanya Turnitin Feedback Studio plus Originality. Nah, kalau tidak hanya menggunakan yang merah ini aja, itu namanya Original Check. Nah, bedanya apa? Kita buka di sini. Kalau misalkan yang menggunakan biru ini ada penilaian secara online. Jadi kayak pendahuluannya penilaiannya berapa 3, terus kita apply berapa di sini. Jadi nanti penilaiannya langsung 83. Tadi kan kita setting nilai paling tinggi adalah 100. Ini feedback studio. Nah, terus kalau kita mau kasih komen juga bisa pakai suara. Tolong Pak Arif diperbaiki lagi. Pasti jelek nih suara saya. Tolong Pak Arif diperbaiki lagi. Oke. Nah, ini contohnya Pak ya. Ini buat feedback studio. Makanya namanya feedback studio.
Jadi dia fokus memang buat ada antara siswa sama guru itu memang kebanyakan digunakan di kampus-kampus yang apa perlu komunikasi sama studennya kayak misalnya sekolah-sekolah juga pakai yang Paper Studio plus originality sih. Apalagi semenjak COVID kemarin ya Pak. Nah ini penilaian tadi. Udah, ini berarti kita namanya tulis Paper Studio. Tapi kalau kita tidak butuh ini yang warna biru ini, yang warna biru ini tidak dibutuhkan, berarti kita hanya menggunakan warna merah ini namanya Turnitin Originality, Originality Check, OC. Nah, di sini ada fitur bendera juga, sama seperti tadi, hanya saja data pembandingnya keunggulannya lebih luasan dari pada item tiket. Kenapa belum ini ya? Bentar ya Pak ya. Nah, ini sama ya Pak, fungsinya sama kayak yang tadi juga, sama. Terus pengecekannya ada 41. Nah, bedanya apa sih di sini? Buat ke exportnya itu yang agak susah. Mau dieksporkan, coba saya gede ini ya, biar kelihatan tampilannya lebih luas. Kalau mau exportnya itu kita harus ke bawah dulu. Jadi nggak kayak item tiket tadi. Export kayak gini tampilannya. Terus kalau ini mau dieksportin juga. Jadi tampilannya lebih beda sih. Nah, kalau yang di bawah ini adalah resort kita semua tadi. Kalau yang tadi kan di kiri kanan, kalau ini ke bawah. Nah, ini untuk pengaturannya exportnya tadi tidak sebanyak item tiket. Kalau item tiket tadi kan banyak ya Pak ya, exportnya apa saja. Terus di sini apa aja tadi udah diekspor, kalau pengen dikembalikan lagi, dimasukin lagi di restore bisa di sini. Nah, kalau Trinity Paper Studio itu menyediakan ITS e-Reader. Dia akan tidak kayak Grammarly memperbaiki, tapi dia akan mengarahkan. Jadi kalau misalkannya mahasiswanya nulis Apple, nanti diarahkan bahwa huruf itu di depan harus menggunakan an. Nah, untuk AI-nya juga ini Turnitin TFS plus originality. Nah, untuk fitur ini sendiri papernya berapa aja, Pak? Di selama penggunaannya itu di dalam lingkungan kampus. Seperti itu. Tadi Pak Arif udah kasih saya nih papernya. Bapak mau dicek yang di mana? Di item Iya, tick. Bu. Sudah kirim artikel tadi, Bu, di WA, Bu. Oke, kalau artikel berarti itu kan papernya paper dosen ya? Bukan papernya Iya, Bu. mahasiswa kan ya, Pak ya? Berarti, Bukan. oke. Berarti di sini kita menggunakan Turnitin item ticket. Hmm. Ya toh? Karena ini lebih fokusnya ke sudah paper. Boleh juga sih, cuma data pembandingnya kan beda banget ya Pak ya. Maksudnya kapasitas Feedback Studio dibandingkan dengan item ticket kan lebih luas item ticket, apalagi buat artikel. Bisa kita lihat di sini perbedaannya. Mungkin kurang besar. Nah, ini nanti saya tampilin sih Pak pada saat saya kasih proposalnya ya, biar nggak lupa. Di sini. Data pembandingnya ini beda banget. Dia cuma internet sampai sekali publication stop, udah. Kalau misalnya di sini ada internet, ada progress, disertasi, tesis, ada AI Manhal Repository Organization juga yang Index Repository, Research, sama Scholarly Work. Kembali lagi ke sini, kita saya login lagi. Saya tuh kebanyakan password sih, originality, Visual Studio. Jadi kayak ini yang mana ya? Gitu. Oke. Tadi kita udah punya folder sendiri ya Pak. Jadi saya kumpulin di sini aja. Saya tutup dulu ini agar tidak rancu. Biar nggak bingung nanti tulisinnya. Subang, saya buka di sini. Oke. Oh iya, saya belum download dari Bapak tadi. Saya download dulu. Ini ya Pak tadi ya. Artikel skripsi, ya benar.
Iya, Pak betul Bu itu, Bu. Hmm. Arif. Eh, dua. Kita tunggu prosesnya. Ini Copilot ya, Pak? Apa ini? Saya refresh dulu. Coba. Bapak kalau pakai PDF ini ya? Iya Pak, betul Bu. PDF. PDF. Copilot ya? Dan cuma 8 halaman. Hmm. Coba Oh, lagi deh. ujung, ujung pula. Hmm. Ini Copilot ya, Pak ya? Nggak bisa Bapak. Bu ya. Coba saya cari lagi artikelnya Bu. Yang Pak dipastikan dia sesuai yang ini ya Pak tadi ya. Saya nggak paham ini jenisnya artikel Bapak. Hmm. Artikel penelitian nggak apa-apa Ibu ya? Atau bagaimana Bu? Bebas. Bebas. Bebas ya. Yang penting sesuai dengan ini aja Pak unggahan pesan unggahannya tadi. Hmm. Saran nih coba saja edit punya Bapak ini juga. Ini kenapa? Coba saya stop screen dulu. Saya matiin video dulu ya Pak bentar ya. Udah dikirim ya Pak?
Yang penting unggahannya sesuai ini ya, Pak. Apa papernya ya. Yang diturun ini. Iya, Hmm, sudah boleh pilih paper yang lain. Saya mau coba juga nih. Saya penasaran dengan paper Bapak ini mau saya edit dulu boleh, Bu. sembari nunggu Bapak. Hmm. Itu gambar di PDIP, di PDF-in atau gimana tuh, Pak? Cari artikelnya bebas ya, Bu ya. Sepertinya gambar yang di PDF kan mungkin ya, Bu ya. Atau Iya, saya kayak coba cari yang lain. soalnya Sebentar, saya Bu ya. coba ke I Love PDF juga ini buat dicek. Iya. Mm-mm. Yang untuk feedback studio tadi ada yang ditanyakan nggak, Pak? Udah cukup dipahamin? Eh, ini aja Bu, untuk biasanya kan sudah di settingnya Bu, Turnitin itu. Biasanya kan 30% ya Bu ya. 30%, ada yang 20%. Hmm. Tergantung dari kampus Bapak sih maunya seperti apa. Kalau mungkin kalau Hmm. mahasiswa berapa persen. Terus Biasanya kalau kampus biasanya 20 sih, Pak, 20 sampai 30. iya 20 sampai 30. Kalau 20 agak berat memang. Iya berat. Iya kalau mau kuliah lagi udah nggak sanggup. Terlalu banyak terus yang bikin saya pusing nanti. Apalagi saya tahu turnitin kayak gini, aduh. Hmm. Udah ada anak yang lebih susah tuh anak-anak zaman sekarang. Maksudnya anak-anak SD ya. Anak-anak kita Hmm. maksudnya kalau yang mereka hadapin ini lagi bukan kalau kita kan dulu sampai ke toko loak gitu ya Pak beli buku ya. Iya. Terus cari buku-buku toko loak buat bikin skripsi masih pakai ini. Mereka ini nanti yang dihadapi mereka AI semua ini. Makanya berat nih. Jadi kalau Bapak mau bikin 20 ya dikit-dikit aja lah Pak kasihan. Udah ada belum Pak Arif? Nah, ada Bu, sebentar Bu. Saya curiga Bapak ini makan jangan-jangan. Ah, oke. Ini dipastikan nih Pak PDF ya, jangan di PDF di gambarnya. Itu Word ya Bu ya. Oke, mari kita Iya. coba. Oke. Kayaknya saya nggak bisa pakai Word ya, karena belum di premiumin di sini. Bentar, tapi saya coba dulu ya Pak. Iya. Efektivitas pelayanan. Oke. Harusnya sih bisa. Ini Pak Arif 3. Hmm. Universitas Subang nih kayaknya dulu saya pernah meeting juga deh Pak, tapi saya lupa-lupa inget gitu. Sama Mbak, pernah saya upload meeting juga sih waktu itu. Pernah nggak ya Pak? Pernah nggak kita meeting Pak sebelumnya Pak? Apa saya dejavu ya? Mungkin dengan bagian mana Bu? Oke, sebentar ya. Banyak loh ini leadnya ada Pak Arif, oke. Ada Bu Silvi ya. Bu Silvi apa bukan? Saudari Ghazali, Wakil Dekan. Misna Budiawanto. Terus kita pernah sama Pak Fajar ya. Fajar Rahman. Hmm,
Mungkin Kenapa? dengan Fakultas Ilmu Administrasi, Bu. Oh gitu. Oke. Pak Fajar mungkin dulunya UPT Pusat Puskom, Bu. Oh, oke. Beda-beda ya Pak ya. Kalau Hmm. memang paling benar tuh LPM sih. Rahman. Belum nih. Wih Pak, 99% Pak. Belum Nakal di ya. share screen, Bu. Oh belum ya? Oh Ya. sorry. 99%. Wah, ini parah nih, Bu. Enggak sih, enggak parah. Karena ini jurnalnya Universitas Subang. Oh iya, dia udah publish mungkin, Bu. Udah Iya. publish, karena udah publish, Bu. Makanya kita nggak masuk ini, kita eksekutin ya. Hmm. Nih, udah dieksekutin. Terus sisanya adalah ini. Dieksekutin apa enggak? Ini dari organisasi kecamatan publication. Terus ini dari, kita lihat nih, dari UT nih. Hmm. Dari UT. Oke. Berarti kita nggak eksekutin. Oh, tapi kita belum ini ya. Belum kita atur lagi di sininya. Mau berapa katanya? 8 atau 20? Coba 8 dulu deh. Oke, ini Pak Asmi ya. Kalau belum dieksekutif semua ya. Coba kita lihat UIN Suska, Wali Songo, terus ada Raden Intan, IAIN, dan tampilan semuanya. Tapi kita nggak bisa langsung ini juga sih, siapa tahu dia tulisannya ini. Kalau UIN ini takutnya nanti ada surat-surat apa nulis ini. Udah nih Pak, flagnya nggak ada, top skornya 50, em, nggak ada hidden tax-nya, flagnya 50. Saya lihat. Jadi ini dikasih berapa nih Pak nilainya Pak? Download PDF. Oke, minta saya sekali lagi. Kayaknya saya harus matiin video, udah matiin video sini ya. Oke, udah ya Pak. Mau dikirim ke Bapak nggak nih? Iya, boleh Bu, kirim saya, Bu. Berapa halaman? 19 halaman, berarti 50.000 Hmm. ya Pak? Contoh ya, Bu ya. Oh, dia. Aduh. Oke, coba saya bingung nih karena saya pakai ini kebanyakan ini sebentar ya Pak. Saya agak bingung soalnya saya dua, dua monitor nih. Saya mau buka WA dulu. Kalau saya buka WA takutnya nanti apa chatan saya kelihatan nampak kan. Malu saya. Saya kirim deh ini sebentar, mau ditunggu. Oke, yang ini bukan sini. Sorry, belum disimpan tadi. Efektivitas, oke, save as dulu, Pak Arif. Efektivitas Subang kali ya, proposal. Kali ya, Pak. Oke, Pak, sembari saya nyimpan ini, ada kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Pak? Kalau dari dua produk ini, menurut Bapak yang lebih pas ke depannya, kira-kira mana yang lebih pas?
Atau yang lebih Bapak sukai deh. Ya, mungkin kita lebih ke ini ya Bu ya, eh, skripsi yang lebih banyak itu kan karena mahasiswa. Jujur, Mm-mm, sebenarnya itu yang kita belum punya itu. Nah, mm, cuman ini bagaimana Bu, untuk kami informasikan juga kepada pimpinan mm-mm, mengenai eh, bila mana join atau apa istilahnya gitu Bu, mm-mm. eh, berapa kos atau bagaimana sistem kerjanya atau kerjasamanya gitu Bu. Mungkin itu Bu. Kerjasamanya 1 tahun 12 bulan ya Pak ya. Terus kalau misalkan menggunakan Turnitin Feedback Studio atau OC ya, saya kira pakai OC aja. Bapak nggak perlu ini kan, apa namanya? Nggak perlu kasih komen-komen kan? Enggak sepertinya Bu. Iya, nggak perlu apa namanya? Biasanya kampus-kampus juga nggak perlu sih. Hanya pengecekan similarity-nya aja ya. Yang tadi yang merah, yang warna merah tadi yang kita apa namanya? Perlu saya ini lagi nggak? Boleh, Tampilkan boleh lagi Bu. nggak? Boleh Saya Jasmine. tampilkan lagi aja ya Pak, biar nggak bingung. Hmm, boleh Pak. Saya tampilin lagi aja deh. Share screen lagi. Screen saya udah kelihatan belum Pak? Sudah ada Bu. Nah ini tadi ya. Saya coba jadi student dulu. Terus saya mau submit paper. Misalnya di sini. Jadi kalau siswa itu bisa ngeliat nih, oh ternyata similarity saya 41%. Sedangkan saya disuruh Pak Denny 20%. Berarti saya harus revisi nih. Jadi saya harus revisi lagi, resubmit lagi. Oke, akan menghapus paper saya yang sebelumnya. Yang udah saya submit. Saya submit lagi misalnya Pak Arif. Yang tadi biar saya ingat. Yang mana nih efektivitas muka. Oke, saya upload nih. Saya kira memang kalau lebih fokus ke eh, mahasiswa, Bapak tadi Pak jumlahnya 2.500 ada nggak Pak? Lebih ya? 5 ribuan ya? 5.000 itu dengan non aktif Bu. Yang Mungkin yang yang 1.500 ada. Kalau yang aktif 1.500. 2.500 ada yang aktif. Tapi nggak 2.500 semuanya kan Pak? Enggak, Eh, yang mahasiswa akhir kan? Ya Bu ya. iya, kita tuh paketnya paling ini 1.300 Pak. Yang paling ini Hmm. paketnya. Nah, ini saya udah pasti saya dapat email nih, bentar ya Pak. Karena saya sendiri studentnya. Nih, jadi saya udah dapat nih. Ayo Nanda, kamu sudah submit paper, bla 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 bla. Oke, saya kembali ke sini nih. Saya sudah lihat, sudah saya submit. Ini contoh aja ya Pak ya, papernya diproses dulu di sini. Saya salah Pak, ini submit paper deh. Udah matiin video tapi lama ya. Udah ding. Jangan submit. Oke, jadi ini akun student Pak. Saya nggak bisa ngapa-ngapain selain submit dan ngelihat kayak gini doang. Nah, untuk ini aja saya bisa ngelihat di sini tapi oh begini. Nah, kalau misalkan dari akunnya si guru, dari gurunya, kebanyakan sama guru sih sekolah, instrukturnya nanti tampilnya seperti ini. Misalnya tadi saya submit di sini ya contohnya. Nih Pak Arif tadi 94. Nah, nanti kalau misalnya menggunakan, ini cuma contoh aja ya Pak ya.
Kita skip aja ini kan saya salah submit tadi. Nanti kalau misalnya berlangganan Turnitin PB Studio yang OC, nggak ada ini ya Pak, nggak ada yang biru sama nggak ada yang di bawah ya. Jadi fungsinya kita hanya menggunakan yang di sini aja, sama kayak yang di item tiket. Jadi hanya bentuknya beda. Nggak ada kursor ya, Bu? Maksudnya? Ibu nunjukin yang biru yang mana gitu bingung. Oh, nggak ada sih. Maksudnya yang di kanan ini loh Pak. Eh, Kalau Bapak lihat nih, ada gambar. Iya nggak bisa ya. Caranya gimana nih? Yang ada warna biru sebelah kanan, di bawah tulisan 100 ada hitam kan? Kata nggak Pak? Ini. Jadi yang ada angka 94 Bapak lihat. Yang ada angka 94 Bapak bisa lihat nggak Pak? Khawatirnya beda tampilan, Bu, antara yang ibu dengan yang... Nah, itu kursor hidup tadi. Coba ini dulu coba. Oke. Kalau sekarang kelihatan nggak Pak? Nah, tadi beda tampilannya, Bu. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan ada yang warna merah ini, Pak. Ini biru. Iya. Jadi nanti kalau pelangganan turnit ini yang OC, Mm-mm. originality check, hanya yang di merah ini aja. Karena Bapak kan nggak butuh yang ada komen suara, beranak-anak kan nggak perlu kan. Nah, ini nanti nggak ada. Sama yang ITS yang di bawah ini nggak ada. Jadi khusus di sini aja, 94 untuk pengecekan tadi, ini, ya toh. Terus kalau mau diekskludkan caranya di bawah ini nanti ada trainingnya juga. Kalau saya mau dieksklud ini Pak, caranya kita hanya harus klik di sini. Beda sama kayak item tiket tadi ya. Nah, kita ekskludkannya di sini. Berkurang jadi 38 kan Pak Arifnya. Terus kalau misalkan mau dikembalikan lagi, mau pengaturan filternya tadi, filternya hanya ini aja, eksklud ini aja. Data pembarunya sudah ada di settingan kita langsung. Kelihatan nggak Pak screen saya masih? Masih kelihatan, tapi di sini munculnya hanya tulisan aja, Bu. 711 ada Kok aneh blok, ya? iya, blok tulisan. Kok belum tulisan sih? Aneh. 717 apa ya, Pak? Kalau sekarang, Pak, coba saya. Artikel, daftar pustaka. Oh iya, benar. Iya, ini. Hmm, Ini saya gerak-gerakin kelihatan ya, Pak? ada. Oke. Jadi nanti yang hanya di merah ini aja. Cuman tampilannya, fungsinya hampir sama. Hanya saja tampilannya seperti ini. Dengan item tiket tadi. Bu, izin Bu, lebih geser ke ini, soalnya ketutup. Itu yang, nah, ya udah Bu. Ini full screen. Jangan full screen ya Bu, ini kegedean Bu. Nggak kelihatan itu ini. Menu Oke. toolsnya. Kalau begini, Nah, cukup Bu. cukup. Yang ke kanannya belum kelihatan. Eh, jadi saya harus kecilin lagi. Ke kiri. Ya kecilin lagi aja Bu. Oke, oke. Segini? Segini, Pak, cukup nggak, Pak? Oh, di yang lain normal. Laptop saya kenapa ya? Laptop saya berarti Bu ini. Aduh, saya pikir kacamata saya yang salah. Nggak apa-apa, Oh Pak. iya. Nggak apa-apa. Kalau sekarang udah kelihatan belum, Pak? Kelihatan Bu. Maaf, laptop Oke, saya emang agak ini Bu. Aduh. baik. Iya. Jadi nanti yang ada yang di merah ini aja, Pak. Iya. Tanya ya. Kelihatan itu ya. Oke. Terus ini nanti yang sudah diekskurkan. Nanti bisa lihat di sini ya, yang sudah diekskurkan. Pengen di restorein lagi. Ternyata tadi saya klik ya. Tinggal kita restore di sini aja. Ini Bapak bisa pakai berapapun paper dalam 1 tahun, Pak. Kalau yang item tiket hanya 1.000, kalau pakai Feedback Studio Originality Check ya, kita sebutnya OC yang ini ya. Jadi kalau dia full segini, ini namanya Turnitin Feedback Studio. Yang pakai bahasa Inggris checknya lah, pakai suara-suara, pakai penilaian kayak gini nih. Online grading kan Bapak nggak penting banget ini ya buat anak-anak sekolah ya. Nggak penting nih. Jadi saya kira cukup ini aja, yang merah ini aja. Ini berapapun paper yang disubmit, misalnya mau 1 tahun 2.000, 3.000 itu nggak masalah, Pak. Selama penggunaannya di sekitar kampus internal.
Nah, kalau misalnya penggunaannya di luar itu kayak yang di Jawa Barat ada tuh satu kampus banyak dipakai buat kampus lain. Ke blok, ke detect sama tim kita. Ke blok, akhirnya pagi-pagi mereka kaget, nggak bisa dipakai, 12 orang ke Jakarta. Kan males banget ya. Nah, bener, lupa saya nggak bohong loh. 11 atau 12 orang ke Jakarta. Akhirnya dibuka sama bos saya, udah minta maaf. Kayak gitu. Tapi nggak tahu kena biaya casan apa gitu. Kayaknya ada deh. Jadi nanti saya kasih proposalnya 2 kali ya Pak ya, sebagai bahan pertimbangan ya. Boleh, Bu. Yang OC sama yang item tiket gitu kali ya Pak ya. Saya kira eh, buat demonya saya sudah cukup nih Pak. Misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan. Kira-kira ada yang Kalau ingin ditanyakan nggak? untuk tindak samanya bagaimana itu berarti di proposal, Bu, atau bagaimana? Oh, pada saat Pak sudah didapat konfirmasi dari atasan, itu kan nanti ada surat konfirmasi berlangganan sama order form. Saya kirim ke Bapak, nanti Bapak tanda tangani. Nah, setelah Bapak tanda tangani, itu nanti saya request ke tim order. Itu pengerjaannya bisa sampai maksimum 5 hari ya, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak berencana menggunakan tanggal 1 April, saya nanti akan coba membuat aksesnya itu sebelum 1 April. Agar supaya apa, saya kepengen nanti tim Bapak bisa trainingnya itu sebelum tanggal 1 April. Jadi sebelum digunakan tuh udah di training dulu. Karena untuk akun ini nanti ada 2 training. Pertama akun administrator, nanti yang megang akun administratornya Pak ya. Nah nanti administrator ini nanti yang nge-add siapa saja instrukturnya. Nah instrukturnya nanti di training lagi di hari berikutnya. Seperti itu Pak. Baru nanti setelah pembayaran kita order, terus apa namanya langsung bisa di training, langsung bisa digunakan. Gitu sih Pak. Nah, itu terima kasih. Mungkin kalau seperti itu, berarti kita tinggal nunggu proposal gitu, Bu ya? Iya. Kalau saya boleh tahu, Pak, untuk kebutuhan ini kan memang belum pernah diajuin ya ke atasan ya, belum ya? Kayaknya belum, Bu. Raplesnya belum ya. Dari UPT Perpustakaan dulu tuh pernah ngobrol tuh kita. Oh, terus saya juga belum koordinasi sih sama tim saya. Ternyata yang dulu saya sempat bikinin meeting, terus yang ketemunya beda lagi gitu loh. Jadi memang Hmm, sama tim Bapak kayak baru sekali ini ya, baru iya. sekali ini ya. Nanti saya Apa siapkan. salah LPM apa LPPM mungkin, Bu? Emang beda ya, Pak? Ada 2 ya? Ada dua, Bu. Kalau Oh, LPM penjaminan mutunya, kalau oh, LPPM lembaga penelitian dan pengabdiannya, Bu. oh, oke gitu. Mungkin kalau LPM lebih di ACC kali ya? Sama aja sebenarnya, Bu. Karena pimpinannya satu, Bu. Oke. Mau LPM, LPPM. Atau mungkin kemarin produknya beda kali ya, bukan yang ini. Nggak tahu ya. Kalau ini kan bisa dipakai semua. Untuk semua siswa di LPM juga bisa sih, cuman ya kapasitasnya ya gitu. Data pembandingnya nggak kayak yang di item tiket. Sempat kita berbicara tentang Turnitin, Bu, di eh, kalau LPM kan lebih ke penjaminan mutu ya, bagaimana Hmm. mutu di penelitian mahasiswa gitu. Cuma ini kebetulan ini ada masuk email ke LPM, ya kita coba aja ngobrol. Siapa Ah, tahu menarik, menurut menarik Bapak menarik secara nggak, Pak? keseluruhan, ya. Menurut Bapak menarik nggak rupanya? eh Menarik itu kan ada dari produk dan ada dari harga price-nya itu, Bu, menarik apa tidak gitu. Apakah nah ini kan saya belum tahu ini, makanya Oh iya, ini saya belum spill harganya. Nggak apa-apa di spill di sini, Pak. ya boleh, Bu. Oke. OC ini lebih mahal sih daripada item tiket. Kalau item tiket ini masih 45 jutaan plus pajak itu 50 juta 616. Nanti saya kasih Bapak ininya ya. Terus satu lagi kalau untuk harganya sih yang OC ini 76.500 setelah pajak 11%. Kalau sebelum pajak sih masih 68 jutaan, Pak. Kecepatan nggak Pak saya ngomong, Pak? Enggak, Bu.
Enggak. Dalam 1 tahun ya, I- 12 bulan berarti Bu ya. Iya. Jadi kalau sama pajak, soalnya mahasiswa Bapak kan nggak banyak nih ya bisa masuk ke yang 76. Biasanya sih dia 90 juta. Bapak bisa masuk yang 76. 5.000 tuh kan nggak semua aktif kan, 2.000-an paling aktif ya. 3.000 tadi ya. Kita juga kan paling gunain nama mahasiswa tingkat akhir Bu kalau ini. Iya. Jadi kita ngitungnya FTA-nya, apa namanya? Iya, Bapak bisa masuk yang kecil. Terus, iya, kalau item tiket sih kita nggak lihat berapa besarnya ya. Pokoknya kita lihat dari submission-nya. Nanti saya kasih ininya Pak, proposalnya. Boleh Bu? Unitin OC yang ini tadi baru terakhir saya demokan sama item tiket tadi yang pertama. Mm-mm. Boleh, boleh. Sama juga apa nama informasi produk-produknya ya. Nanti saya bikin ini proposalnya ya. Iya. Mm-mm. Untuk training sih saat ini kita masih gratis Pak, yang full. Tapi nanti jangan khawatir, kalaupun ada yang berbayar kita tetap ada yang free. Dan saya kira tuh mudah sih buat bisa ikut yang free juga nggak apa-apa. Jadi nanti saya nggak cantumkan, saya kasih tahu perbal aja karena untuk saat ini masih gratis. Ada lagi nggak Pak yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup Bu. Mangga dari ini ada beberapa unit terkait, ada dari Kaprodi, dari unit MKKU dan unit perpustakaan. Ini saya belum menyapa loh, ada Ibu Reno, ada Ibu Mimin. Itu eh, bapak-bapak masih laki-laki Bu Reno itu. Oh ya maaf, Pak Reno, punten Pak. Terus ada Ibu Arista, Ibu Andani ya. Iya. Kalau Pak Cecep jelas nih bapak-bapak ini, Pak Cecep. Oke. Nanti saya buat koordinasi dengan siapa Pak? Satu pintu. Dengan Pak Arif aja Bu. Oke, Pak Arif, baik-baik sama saya ya. Siap, Bu. Aman. Pokoknya Bapak jangan bosan kalau saya follow up. Oh iya, enggak, Bu. Saya tuh suka kasih apa namanya Pak? Saya kan suka kasih update nih ke atasan Iya. saya. Jadi kita kayak di salah satu ada meeting. Tapi Bapak jangan keganggu aja kalau misalnya saya tanya Pak, kira-kira ini saya update kapan, follow up kapan? Lagi Oh, bisa baik. kapan Bu? Jadi kayak 11 kali saya tanya Bapak. Jangan bosan Pak, nanti kalau bosan saya tarik kumis Bapak. Galak bener ya. Siap, Ya, Bu. baik Siap, Pak, siap. saya kira sudah cukup ya Pak Denny ya. Saya ada Cukup meeting Bu. lagi sih 2:30. Monggo Bu, monggo. Eh, eh, Kalau misalkan tidak ada lagi, terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Kalau ada salah-salah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin ya Pak, saya close ya. Iya, Bu.